Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Untuk hari ini seperti biasa ya, untuk hari Sabtu kita akan mengkaji beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Marilah kita bahas bersama. Di sini ya baru selesai barusan. Nah ini untuk hari ini mengenai adab-adab jujur. Bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab pertama itu mengenai adab-adab ya, kita yang sudah kita pelajari tentang adab niat ya, kemudian adab bersabar. Nah ini di bab 4 ini adalah adab tentang kejujuran. Beliau mengawali dari mengutip surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ya, hendaklah kalian bersama as-shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, kemudian di sini tadi ya sudah yang ini, kemudian ada lagi was-shadiqina was-shadiqat. Nah ini di surah Al-Ahzab ayat 35 juga Allah menjelaskan tentang orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur di antara laki-laki, was-shadiqat, orang-orang yang jujur perempuan. Nah biasanya kalau kejujuran itu kalau dalam sebuah ayat ya, misalnya seperti kalau az-zaniyah mayah perempuan dulu, karena yang potensi besarnya perempuan, az-zaniyatu waz-zani. Kalau ini berarti yang potensi besar melakukan kejujuran itu laki-laki. Nah sehingga laki-laki dulu, was-shadiqin was-shadiqat. Kemudian juga di surah Muhammad juga yang menerangkan tentang pentingnya berperilaku jujur. Falau sadaqullah lakana khairal lahum. Nah andaikan saja, falau maka, lau seandainya, sadaqullah mereka itu bersikap jujur ya, bersikap benar terhadap Allah, lakana khairal lahum, pasti hal itu adalah khair, lebih baik, lahum untuk mereka sendiri. Ini di surah Muhammad ayat 21. Pokoknya di antara faedah ayatnya itu, di antara yang tadi perintah untuk selalu bertakwa ya. Perintah untuk selalu bertakwa. Pengertian takwa itu kan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Imtisalu ya, melaksanakan awamirihi, perintah Allah, wajtinabu, dan menjauhi nawahihi, larangan Allah. Nah ini jadi perintah untuk selalu bertakwa, juga perintah untuk bergaul, berteman dengan orang-orang yang jujur, karena ketika kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang siddiq, yang jujur, maka kita akan memperoleh manfaat dari mereka gitu ya. Sebaliknya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang pembohong, maka itu akan memberi dampak negatif juga untuk kita. Nah, di sini juga disampaikan bahwa kejujuran itu adalah indikator ketakwaan seseorang. Bahwa salah satu penciri salah satu ciri
bahwa orang tersebut takwa, diantaranya adalah dengan kejujuran. Ketika dia jujur, itu artinya dia memiliki ketakwaan. Nah, selanjutnya berteman dengan orang yang solih. Nah, ini ya, berteman dengan orang yang solih itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan bergaul dengan orang yang berakhlak buruk akan membawa kita kepada keburukan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang bergaul dengan tukang patri ya, bergaul dengan tukang patri, maka walaupun dia tidak terpercik apinya, tetapi minimalnya terpercik baunya gitu ya. Nah, ketika kita bergaul dengan tukang minyak ya, minyak wangi, walaupun kita tidak terpercik itunya ya, tetapi minimalnya baunya itu sama gitu ya, terpercik dengan baunya. Nah, itu juga harus hati-hati dalam memilih teman dalam bergaul, jangan sampai seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Kemudian juga beliau mengutip ya hadis dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini mau dibaca bareng-bareng ya hadisnya, atau saya bacakan dulu. Inna sidqa yahdi ilal birri. Mau dibaca bareng Bun, ini hadisnya enggak? Iya Bunda. Ya, Iya Bunda. Biar enggak ngantuk ya, ini hanya mendengarkan saja. Kita baca bareng-bareng, coba. Saya satu kali, ibu-ibu satu kali ya, biar tertib saja. Iya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Wa innal fujura yahdi ilan nari. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Baiklah, kita terjemah, nanti ada satu orang ya yang menerjemahkan juga. Innal sidqa, bahwasanya kejujuran itu yahdi ilal birri, membimbing kepada kebaikan. Jadi inna sesungguhnya as-sidqa ya, kejujuran, yahdi membimbing atau memberi petunjuk, ilal birri kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi memberi petunjuk, ilal jannah ke surga. Wa innar rajul, dan sesungguhnya rajul ya, seseorang, la yasduqu, sungguh dia berperilaku jujur. La taukid ya, la sungguh, yasduqu seseorang itu berperilaku jujur, hatta sehingga, yuktaba dicatat, indallah di sisi Allah, siddiqan menjadi orang yang jujur. Ketika seseorang berlaku jujur, dicatat di sisi Allah siddiq, yaitu orang yang
memiliki karakter jujur. Wa innal kadzib, nah, hati-hati juga, dan sesungguhnya dusta itu yahdi memberi petunjuk atau membimbing ilal fujur kepada keburukan ya, kefajiran, keburukan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya keburukan yahdi membimbing ilanar, ke neraka. Wa inna rajul, dan sesungguhnya rajul ya, seseorang, layak zibu, pasti ya, yakzib, dia berbuat bohong atau dia berbohong, hatta, sehingga yuktaba, dicatat, indallah, di sisi Allah, kazaban, sebagai seorang pendusta. Nah ini silakan, ada yang mau menerjemahkan ulang? Coba Bunda, nanti dibantu Bunda. Ya baik, Bunda Juhro, silahkan. Inna sidaqo, sesungguhnya kebenaran itu yahdi akan menuntun ilal birri, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi akan menuntun ilal jannah, kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu layasduku, sungguh akan dikatakan baik, hatta yuktaba, sehingga ia dicatat indallahi, di sisi Allah, siddiqon, sebagai orang yang baik. Wa innal kadziba, dan sesungguhnya kebohongan itu yahdi akan membimbing ilal fujur, kepada kejelekan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejelekan itu yahdi akan membimbing ilan nar, kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu layuk dziba, sungguh dikatakan bohong, hatta yuktaba, sehingga sampai ia dicatat indallahi, di sisi Allah, kadzaban, orang yang pembohong. Baiklah, sudah ya, sama Bunda Zuhro dibaca nih mengenai kejujuran. Makasih. Nah, di antara faidahnya itu bahwa anjuran berperilaku jujur ya, anjuran berbuat jujur, karena dengan kejujuran akan menjadi wasilah menuju berbagai kebaikan. Sebaliknya, larangan berbuat bohong, dusta, anjuran tidak menganggap enteng ya terhadap kebohongan, karena dengan berbohong sedikit saja ya, walaupun kita bohong, itu akan menjadi sarana wasilah menuju berbagai kejahatan kan. Satu kebohongan pasti akan ditutup lagi dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Nah, sehingga tadi ini barang siapa yang membiasakan diri ya, seseorang itu berperilaku jujur, maka dengan kejujuran itu ya akan menjadi siddiqon. Jadi ketika berbuat jujur satu kali, jujur lagi, nah sehingga dicatat di sisi Allah itu dia hatta yuktaba indallah siddiqon, menjadi orang yang jujur gitu ya. Karena membiasakan diri dengan jujur, maka akan menjadi karakter ya, dia itu memang seorang yang jujur. Kemudian ada yang membiasakan diri dengan bohong, maka itu juga akan menjadi karakter ya, karakter dia memang sebagai seorang pembohong. Nah, jadi seperti itu. Barang siapa yang populer, terkenal dengan apakah dia seorang jujurkah, apakah dia seorang pembohongkah, maka akan menjadi julukan ya, al-kazzabu la yusaddaqu wa in saduqa, bahwa pembohong itu tidak akan dipercaya sekalipun dia benar, karena udah melekat dalam dirinya bahwa dia itu memang pembohong, bahwa dia itu adalah seorang yang jujur. Nah, jadi akhlak mulia ini akan diperoleh dengan membiasakan diri ya, tidak ujuk-ujuk gitu ya, seseorang itu menjadi siddiq. Nah, itu tidak ujuk-ujuk, tetapi memang membiasakan diri untuk menerapkan. Kalau dalam istilah teori anak-anak sekarang ya, ada istilah 27 days challenge ya.
20 days. Saya suka mengisi motivasi di beberapa sekolah. Ada konsep-konsep yang bagus nih dari Jepang, misalnya ada dengan ikigainya, dengan konsep kaizen. Nah, ini yang berkaitan dengan ini, yaitu dengan 27 days challenge, 27 hari tantangan. Ketika kita ingin membiasakan sebuah karakter baik, misalnya karakter baik apa, maka itu lakukan terus, minimalnya ya 27 hari itu nggak kosong dari karakter tersebut. Nah, jadi saya juga memberikan tantangan ya pada anak-anak itu, pada siswa. Misalnya kalau kalian nih ingin membiasakan diri menghafal misalnya Al-Quran 15 menit satu hari, itu dilakukan tantangannya 27 hari, nggak berhenti-berhenti, nanti akan menjadi karakter kita gitu. Jadi ada kalau di 7 Habits ya, ada yang seperti itu. Misalnya kalau ibu-ibu ingin membiasakan diri nih sholat duha menjadi karakter kita ya, maka itu dilakukan 27 hari tanpa bolong-bolong ya, maka kita akan menjadi karakter kita gitu. Kalau kita nih pokoknya pengen sholat tepat nih, target Ramadan sekarang nih ingin tepat sholat tepat 5 waktu misalnya, itu diupayakan 27 hari itu ya, nggak berhenti-berhenti gitu, nggak berhenti-berhenti, pokoknya sholat tepat waktu, apapun keadaannya kita upayakan sholat tepat waktu. Nah, nanti akan menjadi karakter dan akan menjadi terbiasa, kita sudah enak dengan seperti itu. Membiasakan misalkan sehari itu satu kali duduk pengen baca tuh targetnya 1 juz misalkan ya, itu dilakukan selama 27 hari gitu. Nah, itu insya Allah akan menjadi karakter kita. Nah, sama ya dalam hadis tadi juga, layas duku ya, wa anna rajul layas duku, dia berperilaku jujur gitu ya, hatta indallah, sehingga di sisi Allah dia itu tercatat menjadi siddiqon, jadi orang yang berkarakter jujur. Nah, siddiq itu berkarakter jujur. Nah, mudah-mudahan kita pun ketika menginginkan ya kebaikan-kebaikan, pembiasaan kebaikan itu mudah-mudahan dimudahkan ya untuk itu. Nah, kemudian amal soleh itu ya kembalinya pastinya ke surga. Kemudian amal buruk tadi pastinya fujur, ke neraka ya. Kalau sidik itu pasti kembalinya ke surga. Nah, selanjutnya di sini ada hadis yang lainnya. Sebetulnya ayat-ayatnya masih banyak, cuman ini karena waktu kita ya, saya singkat-singkat saja yang ada itunya. Ini hadis yang selanjutnya adalah dari Sabit ya, an Abi Sabit, hadis diterima dari Abi Sabit. Waqila, ada dikatakan juga namanya itu Abi Sa'id. Waqila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa badariyun radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bi sidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Nah, ini disunahkan kita untuk bercita-cita meninggal dalam keadaan syahid ya. Ini ada hadisnya. Man sa'alallah, barang siapa yang memohon kepada Allah ya, Allah Ta'ala, asy-syahadah, barang siapa yang memohon asy-syahadah, mati syahid. Nah, bisidqin ya, dengan penuh harap, penuh kebenaran, penuh kejujuran gitu. Ballaghahu, Allah akan menyampaikan, Allah menyampaikan dia, pasti Allah menyampaikan dia ya, orang yang bercita-cita mati syahid itu, manazilas syuhada tuh, ke manazil, ke tempat, ke tingkatan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, wa in mata, walaupun dia meninggal ala firashihi, meninggalnya itu di atas tempat tidurnya. Nah, ini nanti ada faidah hadisnya ya. Ada yang menerjemahkan ini, silahkan. Setelah Bunda Juhro siapa? Coba. Silahkan Bun. Siapa ini? Yuyun. Umi Yuyun, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sabit
dari Abi Sabit Waqila dan dikatakan Abi Sa'id Waqila dan dikatakan Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi, man sa'ala, barang siapa yang memohon Allah kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, asyhadata, pada mati syahid, bisidqin, dengan kejujuran, dengan benar, balaghahu, maka Allah akan mengabarkannya kepada tempat derajat mati syahid, wa in mata, walaupun dia meninggal, ala firasyihi, di atas tempat tidurnya. Baik, terima kasih Umi Yuyun ya. Nah ini mudah-mudahan kita juga sudah punya cita-cita ya. Faidahnya dulu dari hadis tadi itu bahwa kesungguhan dan kejujuran hati itu menjadi sebab tercapainya harapan. Jadi ketika kita memang bersungguh-sungguh gitu ya, kemudian tadi bercita-cita mati syahidnya itu dengan sidaqin ya, dengan kejujuran hati gitu ya, dengan dari hati yang paling dalam bahwa kita berharap ingin mati syahid ya Allah misalnya. Nah seperti itu maka akan Allah sampaikan harapan tersebut. Jadi kalau kita menginginkan segala sesuatu itu harus dengan penuh kesungguhan, dengan penuh sidikin ya, kejujuran hati, insya Allah Allah akan sampaikan segala harapan kita. Nah kemudian orang yang berniat melakukan sesuatu perbuatan, Allah akan beri pahala ya, meskipun dia tidak mampu mengerjakannya, atau dia tidak sempat, atau dia mengerjakan tetapi nggak sempurna gitu. Nah misalkan niatnya ya ingin mati syahid, tetapi dengan amalan-amalan sehari-harinya yang tidak yang jauh dari itu misalnya. Tetapi kalau kita sudah berniat kemudian dan kita tidak bisa mampu mengerjakannya secara sempurna, nah Allah sudah memberikan pahala ya untuk kita. Kemudian disunahkan meminta mati syahid, ikhlas dalam melakukannya ya. Nah ini disunahkan kan karena kata para ulama kalau kita itu harus punya cita-cita meninggal itu ingin seperti apa. Kan seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kayak para sahabat ya, sahabat Utsman misalnya, dia meninggal dalam kondisi memegang mushaf ya, sedang membaca Al-Quran, karena memang kebiasaan sehari-harinya seperti itu. Nah itu jadi kita juga harus mencita-citakan, saya itu ketika meninggal ingin dalam keadaan apa. Misalkan kalau kita ingin meninggalnya dalam keadaan sholat ya, keadaan sujud, perbanyaklah sujud itu, perbanyaklah sholatnya. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan tilawah ya, perbanyak tilawah itu. Nah mudah-mudahan kan setiap orang itu punya amalan-amalan unggulan ya misalnya. Nah mudah-mudahan kita juga sudah mencita-citakan ya, ya Allah misalkan aku ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah dengan sedang bersujud kepadamu misalkan, dengan membaca kalammu ya Allah misalkan. Nah, itu harus dicita-citakan ya, jangan aku mangkewe misalkan nanya seperti itu. Nah jadi seorang hamba akan mendapatkan berbagai keinginannya ya jika dia mengharapkannya dengan siddiq. Jadi berharapnya itu benar-benar berharap gitu ya, ya Allah kita yang naik haji misalkan, tapi benar-benar berharap. Nah seperti itu misalnya. Jadi kemudian di sini juga pemuliaan Allah ya terhadap umat ini, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu salah satu keistimewaannya, dengan amal sedikit dia memberikan derajat yang tinggi di surga. Nah ini tadi ya dengan
amalnya yang sedikit ya, tidak gimana gitu ya, dengan syahid dan lain sebagainya, tetapi Allah memberikan derajat yang begitu tinggi di surganya Allah. Kemudian hadis selanjutnya di sini ya, tinggal beberapa slide lagi, 3 slide lagi. Hadis selanjutnya, an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani kedua penjual dan pembeli ya. Al-bay'ani di sini itu adalah penjual dan pembeli, dua ya. Musanna, ini ada penjual dan pembeli. Di sini bil khiyar, diberi kesempatan khiyar, memilih. Jadi intinya kalau ada dua orang penjual dan pembeli dalam satu tempat ya, bil khiyar, maka dia diberi kesempatan untuk memilih, mikir-mikir gitu ya. Malam yatafarraqo itu selama keduanya belum berpisah gitu. Jadi ada dalam Islam ada khiyar seperti ini ya, khiyar majelis ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Fa in, maka jika sodako ya, sodako keduanya jujur gitu ya, jujur, wabayana menjelaskan, misalnya ini teh barang teh begini detil ya, ini teh kekurangannya begini, dibeli dari sananya gini, nah ini kondisinya begini. Burikalahuma fi bai'ihima, diberkahi untuk keduanya, fi bai'ihima, dalam penjual belian itu gitu. Wa in katama, dan jika keduanya menyumputkannya, menyumputkan teh, merahasiakan atau menutup-nutupi ya, menutup-nutupi, wa kadzaba, kemudian keduanya berdusta ya. Jadi barang nate ditutupi padahal dia tahu misalkan barang itu kondisinya seperti itu, kemudian dirahasiakan ya, yang harusnya diterangkan ya mengenai barang yang akan dijual belikan itu. Nah kemudian tadi ya, muhiqat barokatu bai'ihima, maka dihapus oleh Allah keberkahannya. Nah, dihapus keberkahannya karena tidak menjelaskan kondisi barangnya seperti apanya. Nah ini juga harus hati-hati ya nih para penjual, ketika dia tahu kelemahan barang itu begini-begini tetapi malah ditutup-tutupi, maka muhikot barokatu bai'ihima, akan dihapus keberkahan dari jual belinya itu. Silakan nih satu orang lagi, siapa yang akan membacakan? Ada? Bunda Nunung. Bunda Nunung, apakah mau membaca? Atau sudah ya, udah terlalu itu ya, sebentar lagi ya. Baiklah, kita lihat saja faidahnya ya. Faidahnya diberikan, boleh ya, dibolehkan memilih khiyar memilih di tempat ya, khiyar majelis istilahnya, untuk penjual dan pembeli. Ada hak-haknya ya, hak memilih dan memikirkan atau mau dilanjutkan membelinya atau tidak, itu khiyar majelis. Kemudian di sini juga diwajibkan memperlihatkan aib ya, cacat dalam barang dagangan. Kemudian diharamkan menyembunyikannya. Nah kemudian jika cacatnya itu memang sudah terlihat jelas ya, maka diberikan hak kepada pembeli untuk apakah dibatalkan atau mau terus dibeli gitu. Misalnya tadi udah terjadi itu ya, ini berapa, segini pasti dilihatnya ada terlihat gitu ya kecacatannya, maka boleh untuk yang pembeli ya untuk membatalkan pembeliannya. Nah apa yang ada pada Allah
tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan amal solih. Nah ini apapun ya keberkahan yang datang dari Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan kita melakukan amal solih. Kemudian keburukan maksiat di mana ia dapat menghilangkan kebaikan dunia dan akhirat dari pelakunya. Nah jadi dengan berbuat maksiat dapat menghilangkan berbagai kebaikan di dunia ya, juga kebaikan akhirat ya dari pelakunya. Nah kemudian kejujuran dalam berdagang ini merupakan tuntunan akhlak mulia ya, tidak akan dipenuhi kecuali orang yang orang tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar. Justru dengan tadi ya, dengan melakukan adab-adab menjual seperti itu merupakan sumber datangnya berkah, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya bahwa sidik di sini, jujur di sini tidak hanya dalam berbicara saja ya jujur itu, tetapi yang paling penting juga dalam amal perbuatan. Jadi jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, pokoknya itu akan menunjukkan kepada kebaikan ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya, dibimbing oleh Allah sehingga dibimbing menuju surga. Nah jadi seseorang ya bisa dikatakan jujur benar ketika ucapannya itu sesuai dengan amal perbuatannya, atau dengan kata lain ketika amal perbuatannya masih bertentangan dengan ucapannya, maka orang tersebut masih tetap dianggap kazib gitu ya, berdusta. Ketika ucapannya itu nggak sama dengan apa yang dia perbuat, maka orang tersebut dipastikan adalah seorang kazib. Misalnya mengaku Islam ya, tetapi tidak Islam nama, misalnya dalam KTP dia Islam mengaku misalnya, tetapi saum nggak dikerjakan, sholat nggak dilakukan, maka orang tersebut adalah yang nggak sesuai ya dengan antara ucapan dengan perbuatannya, itu juga termasuk kazib. Ia tetap berdusta ya, bahwa tadi bahaya dari kedustaan itu Allah kata Nabi akan membawa kepada fujur, dan fujur itu akan membawa kepada neraka. Jadi intinya dalam kejujuran ini harus sama antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ya untuk mampu ketika apa yang kita katakan itu memang selaras dengan apa yang kita perbuat. Mungkin hanya itu saja, pas ya jam 6 kurang 1 menit kalau di sini. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 4 ya, sedikit demi sedikit di Riyadhus Shalihin kita pelajari, walaupun tidak semuanya ya karena satu bab itu panjang gitu ya. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Yang terpenting adwa muhawain kola kita rutinkan walaupun sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan ini menjadi saksi juga di yaumil akhir bahwa kita menamatkan beberapa kitab ya, Riyadhus Shalihinnya, Al-Kafinya, Ibnu Katsirnya ya. Sedikit ini menjadi saksi kita di yaumil akhir. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Bunda Dr. Penti dan semua partisipan. Semoga Allah mencatat kehadiran kita pada majelis ini sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian marilah kita bersama-sama menutup kajian kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.